Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita mengambil faidah dari perjalanan dakwah para Nabi Allah alaihi salatu wassalam, khususnya yang tergabung dalam kelompok Ulul Azmi. Kita sedang membahas tentang dakwah Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan kita sedang mengambil ibrah, pelajaran-pelajaran penting dari perjalanan dakwah Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang pertama telah kita sampaikan pada pembahasan yang lalu, di antara faidah dari perjalanan dakwah Nabi Allah Ibrahim, di antara pelajaran pentingnya adalah ini taklidul a'ma, kebiasaan taklid buta. Ini yang sering menjadi penghalang besar seorang untuk menerima hidayah. Taklid kepada kakek moyang, dan ini adalah alasan terbesar dari zaman ke zaman, dari sejak zaman Nabiullah Nuh sampai zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertahan dengan tradisi warisan leluhur kakek moyang. Itu yang paling sangat mendominasi mereka dalam, atau sebab mereka menolak hidayah. Yang kedua yang insyaallah kita akan pelajari pada malam hari ini adalah termasuk pelajaran penting, bahwa al-ibtila sunnatun min sunanillah fi khalqih. Ujian itu termasuk di antara sunnah kehidupan, khususnya ujian bagi kaum mukminin, lebih-lebih mereka yang terjun di medan dakwah. Kebanyakan manusia, mereka mendakwahkan dirinya adalah seorang mukmin, seorang yang saleh, sedangkan hakikatnya mereka tidak mukmin, tidak saleh, sehingga penuh dengan kedustaan. Dan ini yang mengkhabarkan adalah Allah Subhanahu wa taala, wa minan nas may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian orang ada yang mereka mengeklaim, mendakwahkan dirinya, kami beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, padahal mereka sesungguhnya bukanlah orang-orang yang beriman. Yukhati'una Allah walladzina amanu. Mereka inginnya menipu Allah dan pengen menipu yakni orang-orang mukmin. Di ayat yang lainnya Allah juga katakan, wa minan nas may yaqulu amana billah fa idza udiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Sebagian orang ada yang mereka mengatakan dirinya, kami adalah orang-orang mukmin, kami orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Fa'idha udhiya fillah, kalau dia diuji di jalan Allah, diuji gara-gara imannya kepada Allah, ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah, dia menganggap
gangguan manusia itu adalah adab Allah Ta'ala, alias dia menjadikan imannya ini kambing hitam. Terjadinya gangguan manusia, maka dia mundur teratur, menunjukkan dia orang yang tidak konsisten atau tidak teguh dengan imannya, tidak siap dengan ucapan kami adalah orang yang beriman. Wa minan nas may ya'budullaha ala harfin. Sebagian orang ada yang menyembah Allah ala harfin. Ala harfin itu menyembah Allah dengan satu sisi, berdiri dengan satu kaki, tidak kokoh, tidak mantap. Fa in asabau khairun itma'anna bih. Kalau dia suasananya itu mendapatkan kebaikan-kebaikan, dunianya lancar, dia sehat, nggak ada ujian apa-apa, nyaman, maka dia pun merasa tenang. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Tapi kalau dia diuji, dia mendapatkan ujian dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun balik ke belakang, murtad, yaitu dia tinggalkan imannya. Khasirat dunia wal akhirah. Orang kayak gini betul-betul rugi dunia dan akhirat. Di dunia dia tetap mendapatkan ujian, dia murtad dari imannya. Di akhirat dan ujian juga tidak diangkat oleh Allah, sengsara. Sudah dia sengsara, dia murtad, di akhiratnya neraka. Ya rugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang sangat nyata. Sehingga fenomena adanya orang-orang yang mereka mengeklaim dirinya beriman, dia mengaku beriman padahal mereka sungguhnya tidak beriman, maka ujian itu sebuah kepastian dalam rangka untuk betul-betul membedakan mana orang yang mereka saltikul iman, orang yang jujur dengan keimanannya, dan mana orang yang mereka kadhib, orang sungguhnya mereka dusta dengan pengakuan imannya. Dengan ujian itu diantaranya Allah akan mengetahui, dan Allah sudah tahu segala-galanya. Tapi hikmah ujian adalah untuk membedakan antara orang yang jujur dan orang yang mereka yakni dusta. Ahasiban nas, alif lam mim, kata Allah, ahasiban nas ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim. Apakah manusia mengira, apa manusia menyangka dia akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, sedangkan mereka belum diuji oleh Allah Ta'ala. Fitnah itu dikata-kata fatana dahab, emas yang dibakar. Emas yang dibakar ini akan kelihatan antara emas yang asli dengan emas yang palsu. Maka ujian pula sifatnya membakar iman. Apakah imannya itu asli atau imannya itu palsu? Maka dengan ujian itu Allah akan mengetahui mana orang yang betul-betul mereka jujur keimanannya dan mana orang mereka ini dusta dengan keimanannya tersebut. Bapak sekalian, manusia yang paling berat ujiannya itu yang paling sempurna imannya. Maka ujian dan iman ini berbanding lurus. Semakin dahsyat keimanannya, semakin dahsyat pula ujiannya. Sehingga ujian yang paling berat adalah ujian yang menimpa para Nabiullah alaihissalatu wassalam. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal amthal fal amthal.
manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, lalu yang semisal dengan para nabi, lalu yang semisal dengan para nabi. Artinya semakin keimanannya itu menguat, maka akan semakin berat ujian yang akan dia hadapi. Yubtalan nas ala qadri dinihim. Orang akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar agamanya. Kalau agamanya hebat, ujiannya hebat. Agamanya lemah, maka ujiannya pun juga diperlemah oleh Allah Ta'ala. Sehingga tingkatan orang pun berbeda-beda. Semakin dia lolos ujian-ujian itu, maka dia semakin tinggi nilai derajat ini keimanannya di sisi Allah Ta'ala. Wa inna rajul la yusibuhul bala, hingga ada orang yang mereka terus ditimpa oleh bala, ditimpa ujian secara beruntun terus menerus, hatta yamsya fin nasi ma'ali khati'ah, hingga dia berjalan di tengah-tengah manusia tanpa ada kesalahan sama sekali. Karena kesalahan-kesalahan itu Bapak kalian sudah digugurkan dengan ujian-ujian itu. Satu di antara hikmah Allah mengadakan ujian adalah akan, kalau dia sikapi dengan sabar, akan menggugurkan dosa-dosanya, sehingga dosanya akan rontok kayak rontoknya daun kering dari pohon. Sehingga ada orang yang mereka itu diuji oleh Allah terus menerus sampai betul-betul bersih tanpa dosa, karena telah digugurkan oleh Allah dengan ini ujian-ujian itu. Sekalian, Allah memberikan contoh pada kita, orang-orang yang mereka telah diuji oleh Allah dan mereka menjadi hamba yang sukses dengan ujian itu. Ayub diuji Allah dengan penyakit dalam hitungan belasan tahun, sampai orang mereka banyak meninggalkan, lari menjauh dari Ayub. Dan Ayub sangat bersabar kepada Allah, sehingga digelari Allah dengan ni'mal abdu, ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Innahu awwab, sesungguhnya Ayub orang yang senantiasa kembali kepada Allah Ta'ala. Diuji dengan sakit, diuji dengan hilangnya harta, diuji dengan hilangnya anak, sehingga ujian yang bertubi-tubi dan waktunya lama, belasan tahun. Dan Ayub bersabar, sehingga Ayub mendapatkan gelar dari Allah, ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Nabiullah Yusuf bagaimana diuji oleh Allah, diantaranya dengan ujian saudaranya yang hasad dengan Nabiullah Yusuf. Orang yang hasad itu, Bapak sekalian, sering menyimpan makar, dendam dan makar, merancang makar. Hasad itu yaitu ketidaksukaan dia terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya, sehingga pengen nikmat itu lenyap. Saudara Yusuf, mereka sedang menyimpan hasad kepada Yusuf, sehingga bagaimana Yusuf kemudian yaitu dimasukkan ke sumur, sampai kemudian ditemukan oleh orang, dijual sebagai budak, sehingga terlonta-lonta, yang akhirnya bagaimana Allah mengangkat Yusuf setelah sekian lama dalam ujian dan sabar dengan ujian itu, termasuk selamatnya Yusuf dari ujian godaan Zulaikha. Ini semuanya ujian iman, dan Yusuf ini bersabar. Kalau ujian dari makar saudaranya yang nyemplungkan ke sumur, itu adalah kesabaran yang mau nggak mau ya sabar, pilihannya hanya sabar. Tapi kalau ujian Zulaikha ini pilihannya dia maksiat atau sabar.
sehingga kesabaran di ujian Zulaikha itu lebih berat dibandingkan ujian ketika dimasukkan ke dalam sumur. Dan ini bahayanya orang yang hasad. Gara-gara hasad Qabil membunuh Habil. Gara-gara hasad yaitu iblis tidak mau sujud kepada Adam. Gara-gara hasad orang Yahudi sampai kemudian mengingkari Rasulullah SAW, padahal mereka sudah tahu persis tentang kenabian Rasulullah SAW. Sehingga hasad ini penyakit yang sangat berbahaya. Kemudian Nabiullah Yunus, bagaimana diuji oleh Allah di kegelapan perut ikan, hingga Nabiullah Yunus bertobat kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dengan mentauhidkan Allah, dengan mengakui tentang kesalahannya, bertaubat kepada Allah, dia merasa betul-betul zalim. Nabiullah Ibrahim diuji dengan banyak ujian, diuji dengan ayahnya yang kafir, diuji ayah yang kafir, memiliki ayah yang kafir, bahkan kafirnya itu kafir antipati dengan agama. Sehingga ketika Nabiullah Ibrahim berdakwah dengan lembut kepada sang ayah pun kemudian bagaimana menumpahkan kemarahannya, mengancam untuk dilempar, mengancam untuk diusir, suruh pergi dari rumahnya. Ini ujian. Dan Nabiullah Ibrahim tetap memiliki kesabaran dan berdakwah dengan baik. Demikian pula Nabiullah Ibrahim diuji dengan masyarakatnya yang tenggelam dalam kesyirikan, dan mereka bagaimana kemudian bahkan mengeksekusi Nabiullah Ibrahim. Ketika Ibrahim mendakwahkan tauhid kepada mereka, eksekusi hukum bakar hidup-hidup. Nabiullah Ibrahim diuji dengan rajanya yang kafir juga, dan Nabiullah Ibrahim berdakwah kepada Namrud. Ini semuanya ujian. Dan bagaimana Nabiullah Ibrahim telah bersabar dengan semua ujian tersebut, termasuk diuji harus meninggalkan anak dan istrinya, padahal anaknya masih kecil, ditinggalkan di lembah yang tidak ada pepohonan, tidak ada sumber mata air, tidak ada tetangga. Ibrahim tinggalkan anak dan istrinya di situ. Ini ujian. Bagaimana lagi ujian yang lebih berat lagi saat Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Ini ujian. Sampai kemudian Ibrahim, yaitu ujian demi ujian telah dilaluinya, dan Nabiullah Ibrahim lulus qaum laut, dan Nabiullah Ibrahim digelari oleh Allah Imamul Muwahhidin, imamnya yakni ahli tauhid. Ujian-ujian ini suatu yang pasti yang menimpa orang-orang yang mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dari hasil yaitu kesabaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam, apa yang kemudian didapatkan Nabiullah Ibrahim Allah selamatkan, yaitu dari kejahatan atau dari hukuman masyarakatnya yang membakar hidup-hidup, yang Allah katakan kepada api, ya naru bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah engkau bardan, dingin, tapi dingin yang salaman, yang menyelamatkan, bukan dingin yang membinasakan. Karena ada dingin yang membinasakan, tapi ini dingin sejuk yang menyelamatkan. Demikian pula Allah selamatkan Ismail sehingga tidak jadi disembelih, karena Allah sedang menguji kecintaan Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan Allah berikan keturunan-keturunan yang saleh
dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai kemudian bahkan anak turunnya buahnya yang menjadi nabi, sehingga Ibrahim digelari dengan Abul Anbiya. Demikian juga bagaimana Allah kemudian menyaksikan Ibrahim, orang yang digelari dengan Al-Muhsinun, orang-orang yang mereka masuk dalam kelompok yakni pemilik ihsan. Dan ihsan itu adalah tingkat beragama yang paling tinggi. Tingkat beragama yang paling tinggi ini adalah ihsan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah juga gelari Ibrahim dengan as-sidqu, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyyan. Dan ingatlah tentang Nabiullah Ibrahim yang telah Allah sebutkan dalam kitab. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang siddiqan nabiyan, nabi yang betul-betul penuh dengan kejujuran. Dan Allah jadikan Ibrahim dzikran hasanah, sebutan yang ini baik, sebagaimana Allah telah mengangkat nama Rasulullah SAW, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah mengangkat namamu ya Muhammad. Di dunia ini hampir tidak pernah kosong dari penyebutan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang adzan di dunia itu waktu berputar, bergeser, tiap tempat itu berbeda waktunya, sehingga orang mengumandangkan adzan berganti-ganti semuanya menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum sebutan Nabi ketika setiap kita melaksanakan salat di tahiyat, ada event kita bertahiyat mengucapkan ini salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian belum ketika kita secara umum bersalawat di setiap hari kita, apalagi hari Jumat. Setelah belum setiap ulama menyebut hadis Nabi, yakni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sebutan nama beliau itu setiap hari diucapkan oleh miliaran manusia dan terus waktunya berputar terus, sehingga hampir tidak pernah terputus sebutan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Nabiullah Ibrahim, paling tidak sebutan Nabiullah Ibrahim ada di tahiyat yang kita selalu lakukan ketika sholat. Sebutan Nabiullah Ibrahim adalah nama yang harum dan indah bagi setiap manusia yang mereka menyebut Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga sekalian, ini adalah ujian. Di antara faidah dari dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah yakni bahwa ujian itu merupakan sunatullah yang pasti terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Maka seorang mukmin dengan imannya, apalagi dai dengan dakwahnya, harus betul-betul mempersiapkan diri menghadapi ujian-ujian yang ada itu. Oleh karena itulah, sekalian, yang paling dibutuhkan dalam kehidupan kita adalah yaitu keberadaan kelapangan dada di setiap diri kita. Dan ini diantara nikmat yang disebutkan Allah, yang Allah telah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu ya Muhammad? Yang dengan kelapangan dada Rasulullah SAW, maka beliau bisa menghadapi segala kenyataan yang sulit, segala kenyataan yang pahit, menghadapi ujian dakwah yang sangat bertubi-tubi, yang sangat menyesakkan dada, perlakuan yang tidak manusiawi dari orang Quraisy, atau berusaha untuk berusaha menghinakan Nabi. Nabi tetap memiliki kelapangan dada yang sangat luar biasa, termasuk kisah dakwah Nabi ke Taif, dan sampai pada tahapan ketika Nabi mampu untuk membalas dengan kekuatannya saat Nabi menaklukkan kota Mekah,
Kalau Nabi pendendam, mereka akan dipenggal semua lehernya itu. Tapi hari itu justru berubah menjadi yaumul marhamah, hari yang penuh dengan kasih sayang. Maka Nabi pun memaafkan mereka semuanya, dan Nabi katakan idhabu wa antum tulaqa, silahkan kalian pergi, kalian tidak mendapatkan hukuman apapun. Nabi maafkan. Dan ini merupakan buah dari kelapangan dada yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kelapangan dada itu yang akan membuat kehidupan kita akan bisa nyaman dan bisa menampung semua kesulitan hidup yang kita hadapi. Maka ini adalah sebuah kenikmatan. Tapi kata Ibnu Qayyim, orang tidak akan mendapatkan kelapangan dada seluas-luasnya kecuali yang pertama, dia orientasi kehidupannya itu orientasi kehidupan kampung akhirat. Kalau orientasi kampung akhiratnya itu kuat, akan membuat dia semakin lapang dadanya. Karena bagi orang yang mereka berorientasi kampung akhirat itu, semua yang menimpa dia hanya adanya serba baik. Serba baik. Semua yang menimpa dirinya selalu dia kaitkan dengan hasil yang akan dia dapatkan kelak di yaumul akhir, sehingga dia bisa berlapang dada. Termasuk diantaranya memaafkan, gampangnya memaafkan orang-orang yang menyakiti dirinya, karena memaafkan itu akan membuahkan untuknya derajat yang sangat tinggi dan kenyamanan hidup yang akan dia dapatkan. Sekalian, kalau kita tidak bisa memaafkan orang, hidup kita bakal gelisah dan sempit. Waktu kita masih bangun ya berdedek, waktu kita menjelang tidur ya mikir berat, sampai terkadang ke bawah mimpi-mimpi. Beda dengan orang mereka memaafkan, los, dia sudah nggak mikir lagi, apalagi ke bawah tidur enggak, sehingga hidupnya enteng, ringan. Dan orang yang tidak memaafkan ini mikir lagi bagaimana cara membalas orang yang berbuat buruk kepada dia. Akhirnya waktunya habis untuk mikir dan mikir, untuk mikir dan mikir, dan hatinya berat. Beda dengan orang yang mereka ini gampang memaafkan. Tapi ini membutuhkan tadi orientasi yang kuat tentang kampung akhirat. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, yang akan membuat orang itu dia bisa berlapang dada sehingga bisa bersabar sesabar-sabarnya, itu ketika dia punya sikap zuhud terhadap perkara dunia. Sekalian, minta maaf, zuhud itu tidak ada kaitannya dengan tampil kiri atau harus miskin. Zuhud itu dunia kita tidak mengganggu akhirat kita, itu zuhud. Karena menganggap ringannya tentang urusan dunia kita. Dunia kita tidak mengganggu akhirat kita, kita zuhud. Maka terkadang ada orang yang zuhud padahal dia kaya raya. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat konglomerat, semuanya minaz zahidin, semuanya termasuk orang-orang yang zuhud, dan mereka super kaya, sekonglomerat. Dunianya tidak mengganggu akhirat dia, ini zuhud. Nabi Sulaiman kerajaannya luas, fasilitas dunianya sangat banyak, dan beliau termasuk orang yang zuhud. Dunianya tidak mengganggu akhirat dirinya. Dan di mata orang yang zuhud ini, dunia adalah murah, rendah, hina, sehingga ini membuat dia bisa berlapang dada. Kenapa orang susah berlapang dada? Karena dunianya semuanya dianggap besar, sehingga kehilangan dunia itu membuat dia marah, murka, akhirnya sempit dada karena seperti kehilangan satu yang besar, sehingga susahnya orang kemudian berlapang dada, susahnya untuk memaafkan, sedihnya dia kalau kehilangan dunia.
tapi nggak pernah sedih kalau dia kehilangan ini amal-amal agama yang nilainya jauh lebih mahal berlipat-lipat, karena dia tidak memandang perkara agamanya perkara yang besar. Yang besar itu dunia. Kalau kehilangan dunia, sedihnya itu nggak habis-habis. Tapi kalau kehilangan ini amal-amal akhirat, enteng-enteng saja, kayak kehilangan debu. Sehingga zuhudnya itu dengan akhirat, bukan zuhudnya itu dengan dunia. Kalau dengan akhirat zuhud alias merasa nggak butuh, merasa akhirat itu sesuatu yang ringan, enteng, murah, sehingga segala-galanya hanya sekedar sampingan dan turahan, celepretan. Tapi kalau untuk dunia harus fokus, serius, mengerahkan segala-galanya, karena ini besar banget. Padahal tiap hari mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar, Allah di atas segala-galanya. Tapi prakteknya kita adalah duniahu akbar, duniahu akbar, ad-dunya akbar, ad-dunya akbar. Dunia yang di atas segala-galanya. Karena kita nggak mentadaburi kalimat-kalimat itu, sehingga kurang nyambung dalam kehidupan kita. Sehingga yang besar itu adalah segalanya urusan perkara, yaitu dunia. Dan Nabi kita sekalian, bagaimana mendidik para sahabat itu untuk betul-betul bersabar, untuk benar-benar bersabar. Ujian-ujian yang menimpa para sahabat Nabi saat Nabi berdakwah, Nabi sendiri diuji Allah dengan ujian berat, gangguan orang-orang Quraisy kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabatnya juga mendapatkan perlakuan-perlakuan yang sangat yaitu dahsyat dari orang Quraisy. Nabi kita bahkan sepanjang perjalanan dakwah khususnya di Mekah diuji dengan segala macam hal-hal yang menyesakkan dada berkaitan dengan dakwah yang Nabi sampaikan. Dari digelari dengan segala gelar-gelar yang buruk untuk Nabi, gelar majnun, orang gila, kadzab, pendusta, sahir, tukang sihir, kemudian rajulun masyhur, orang yang tersihir, syair, tukang syair, kemudian tukang dobos, dongeng, asatirul awalin. Semuanya ini gelar-gelar yang tidak pernah ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alias iftiraat, gelar-gelar palsu yang dibuat-buat oleh mereka untuk menjauhkan manusia dari Rasulullah dan dakwah yang Nabi sampaikan. Dan cara seperti ini akan digunakan oleh ahlul batil dari zaman ke zaman. Ahlul batil itu meliputi kufar, orang-orang kafir, musyrikin, dan ya, kawan-kawannya. Dan ahlul batil itu termasuk ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah, ahlul bidah, bagaimana kebenciannya kepada ahlus sunnah. Dan kalau menggelari nggak tanggung-tanggung dengan segala macam gelar yang jorok dan buruk, yang menggambarkan manusia dengan kejahatan yang sangat besar dalam rangka membuat manusia lari, tanfirun nas. Bagaimana menggelari dengan teroris, sehingga digambarkan orang yang mereka berusaha untuk berpegang teguh dengan benar agamanya itu langsung dicap label teroris, atau dengan gelar-gelar yang membuat orang langsung kemudian dengan kalimat itu pikirannya jorok banget. Mamanya minta maaf nih, gelar yang paling terkenal aja Wahabi. Dan gelar Wahabi itu gelar yang identik dengan Dajjal, sehingga bagaimana Wahabi itu jorok, kotor, arogan, bodoh, kemudian sesat, bahkan sampai tingkat kafir. Itu semuanya ini ungkapan yang mereka ini sematkan kepada orang yang ini ingin memurnikan tauhid, ingin menegakkan sunnah dengan kalimat yang membuat manusia kemudian lari dari ungkapan tersebut. Ketika
Ammar bin Yasir sekeluarga dibantai oleh Abu Jahal. Bapaknya mati di tangan Abu Jahal, ibunya mati di tangan Abu Jahal, kemaluannya ditombak sampai mati. Ammar bin Yasir tersiksa sampai enggak kuat merasakan siksaannya. Nabi pun hanya bisa mendidik, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Wahai keluarga Yasir, bersabarlah, sesungguhnya tempat yang dijanjikan Allah kepada kalian adalah surga. Nabi pula hanya bisa menanamkan sabran, sabar, wahai Khobab. Saat Khobab mengeluhkan siksaan Quraisy, dia disiksa sampai kulitnya melepuh. Lalu lewat Nabi dan Khobab mengeluhkan, ya Rasulullah, ala tantasir lana, ala tada'u lana, ya Rasulullah, tidakkah engkau menolong kami, tidakkah engkau mendoakan kami? Kata Nabi dalam mendidik Khobab, wahai Khobab, qad kana min qablikum yu'khadur rajul fayuhfar lah fil ardi fayuj'al fiha. Khobab, dulu ada orang yang mereka beriman, lalu tubuhnya ditanam di tanah, di atas kepalanya diletakkan gergaji, kemudian fayujau bil minsar fayudau ala ra'si fayuja'alu nisfain. Di atas kepalanya letakkan gergaji, lalu digorok krok dari batok kepalanya itu sampai sigar jadi dua. Wa yumsatu bi amsatil hadid, ada yang disisir dengan sisir besi. Maduna lahmi wa idhami, sampai kemudian sisiran besinya itu memisahkan tulang belulang dengan dagingnya, sehingga dagingnya ngelokop terpisah dari tulang belulangnya. Fama yasuddu dzalika an dini, tidak membuat mereka bergeming sedikit pun dari agamanya. Mereka tidak terhalang mereka untuk tetap terus mewujudkan agamanya. Wallahi, demi Allah ya Khobab, la yutimannallahu hadzal amra, Allah pasti akan menyempurnakan urusan agama ini, yaitu memenangkan agama ini, hatta ini yasiru raqib minas san'a ila hadral maut, sampai nanti ada orang mereka berjalan dari San'a ke hadral maut, la yakhafu ilallah, tidak ada yang ditakutkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena saking amannya suasana, tersebarnya Islam, sehingga keadaan itu aman. Walakinnakum tastajilun, tapi kalian tuh sukanya tergesa-gesa. Bagaimana Nabi mendidik sabar kepada Khobab untuk bisa betul-betul menjalani proses yang sedang, yakni Allah perintahkan untuk betul-betul bisa bersabar dengan proses ini. Kemenangan pasti, tapi semuanya ada prosesnya dan membutuhkan kesabaran. Bapak sekalian, ini pendidikan untuk betul-betul bersabar. Bagaimana ini akan datang ujian-ujian yang berkaitan dengan kehidupan kita, dan ujian itu menuntut ini kesabaran. Dan sabar itu secara umum yang meliputi sabarnya kita dalam menunaikan perintah Allah. Kenapa sih menunaikan perintah Allah butuh kesabaran? Karena menunaikan perintah itu rasanya berat, bukan materinya berat, rasanya berat. Beratnya itu dirasa ini. Kenapa rasanya berat? Satu, selera syahwatnya itu seleranya kepada maksiat, sehingga kepada taat itu rata-rata tidak berselera. Untuk membentuk selera itu membutuhkan pendidikan iman. Asalnya orang tidak suka sholat, nggak suka puasa, nggak suka zakat, nggak suka haji. Orang menjadi bisa suka itu kalau ada pendidikan iman. Makanya untuk melaksanakan begini berat, kecuali orang mereka hatinya telah diwarnai dengan iman.
Tapi kalau soal yang haram itu sudah ada bakat dan minat dan kecenderungan kuat sehingga kayak batu gelinding, nggak usah diajari, itu sudah set dalam bermaksiat, dalam melalaikan, dalam bermain-main, sehingga nggak ada rasa beratnya. Maka untuk taat itu membutuhkan kesabaran. Kalau nggak sabar bakal medot sholat, kalau nggak sabar bakal medot ini zakat, kalau nggak sabar bakal medot puasa, karena berat semuanya. Sehingga untuk taat itu membutuhkan kesabaran. Dan itu namanya bagian ujian Allah kepada manusia, ujian ini syariah, ujian dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Maksiat itu meninggalkannya butuh sabar karena berat. Karena tarikan untuk bermaksiat itu kayak kuatnya magnet. Magnetnya kuat banget. Sehingga kalau tidak punya kekuatan ya langsung dia kemudian bisa katut gitu aja untuk kemudian tenggelam mengalir dalam maksiat, karena nafsunya itu sudah cenderung banget dengan maksiat. Sudah nafsunya itu cenderung banget setannya ngilen-ngileni. Sudah cenderung banget setannya juga ngilen-ngileni. Menu maksiatnya banyak banget. Kalau umpamanya siaran televisi, maka ibaratnya 99,9% itu nuansanya syahwat. Ya, membuat manusia bagaimana tidak kemudian iktikaf di depan televisi yang syahwatnya itu sangat tertarik dengan acara-acara yang tersebut. Beda dengan ketaatan rasanya berat, dan setan yang betul-betul juga yaitu memberikan semangat untuk terjun dalam kemaksiatan. Yang ketiga yaitu sabar dalam menghadapi masaib, musibah kehidupan. Hidup kita penuh dengan musibah, penuh dengan berbagai banyak penderitaan, penuh dengan perjuangan, dan ini semuanya membutuhkan yaitu kesabaran. Maka ada orang diuji dengan harta dia menjadi fakir, atau dia susah untuk mencari harta, selalu gagal kalau merintis usaha. Ada yang diuji dengan anaknya sakit, cacat, bermasalah, sehingga membutuhkan kesabaran ekstra. Ada yang diuji dengan bentuk-bentuk yang lainnya, jabatannya, dan berbagai macam. Ini semuanya tentu membutuhkan kesabaran. Hidup memang ibtila, memang sunnah kehidupan yang pasti Allah akan datangkan kepada manusia. Maka dan secara umum kata Allah yaitu wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Betul-betul akan kami uji manusia itu dengan hal yang dianggap buruk atau dianggap baik, semuanya ujian, semuanya fitnah. Dan nanti Allah akan melihat mana yang lulus dengan ujian Allah itu. Nanti semuanya akan kembali kepada Allah, wa ilaina turja'un, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah untuk menerima balasan amal dari hasil ujian yang telah dia lalui. Demikian sekalian sekilas fawaid dari perjalanan dakwah Nabiullah Ibrahim, bahwa di antara faidah dari dakwah beliau adalah akan sunnah kehidupan, di antaranya adalah banyaknya ujian-ujian dalam kehidupan kita, apalagi menjadi mukmin, apalagi menjadi dai ilallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.